hadis yang berbunyi ma istama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna ayati wa yatadarusuna fi ma bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Barang siapa di antara kaum itu, ya, ada kaum yang berkumpul di salah satu masjid, memang konteksnya di sini masjid, tapi bisa dikiaskan ya, hadis itu tidak khusus, bisa secara umum maknanya. Barang siapa yang berkumpul dalam sebuah majelis ilmu, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ditadaruskan di antara mereka, maka ada 4 keuntungan yang didapatkan oleh majelis itu. Yang pertama, hafathumul malaikah, malaikat akan mengelilinginya. Jadi malaikat rahmat itu mengelilingi majelis ilmu, menyampaikan istighfar, permohonan ampun kepada siapapun yang ada di majelis ilmu. Insya Allah kita dalam keterbatasan di online ini juga ada di sekitar malaikat ya, yang mendoakan atau yang memohonkan ampun untuk para thalibul ilmi. Hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi kepada mereka rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan, ketentraman. Kemudian yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indahu, diberikan pujian, disebut-sebut nama mereka oleh Allah taala. Jadi orang-orang yang ada di majelis ilmu itu akan mendapatkan pujian di langit sana. Allah di langit bersama dengan para malaikat yang lainnya, Allah membangga-banggakan kepada si fulan yang hadir di majelis ilmu, dan Allah tunjukkan prestasi mereka, posisi mereka di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini kan dalil secara umum bisa kita gunakan ya, dengan membaca Al-Quran, tadarus, dengan mentadaburi, membaca tafsirnya, dengan saling mengingatkan, ya semuanya itu adalah saling melengkapi. Jadi yang namanya dalil itu tidak saklek kepada tekstual saja. Dalil juga bisa kita pakai secara kontekstual, secara umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam setiap dalil, teks Al-Quran ataupun hadis, itu bukan semata-mata dari kekhususan sebabnya, tapi juga bisa dari keumuman lafadznya. Nah, itulah makna kontekstual, makna secara luas, bukan makna secara harfiah saja. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini, mari coba kita teruskan ya, materi yang pernah kita bahas, membentuk atau membangun kepribadian Islami. Itu adalah sebuah hal yang penting untuk kita lakukan sebagai seorang muslim. Jadi target pembinaan ya, tarbiyah kita ini kan takwin asyakhsiyah al-islamiyah, bagaimana supaya bisa membangun dan membentuk kepribadian Islami. Kemudian takwin asyakhsiyah da'iyah, membangun kepribadian yang da'iyah, yang memiliki orientasi berdakwah. Nah, bagaimana caranya kita membentuk kepribadian Islami? Ini di antara sekian banyak cara kita sebutkan ya, di antaranya 3 ini, yaitu yang pertama, menanamkan akidah Islamiyah. Menanamkan memiliki maksud yang luas, karena menanam itu adalah sebuah proses. Ketika kita menginginkan pohon yang berbuah nantinya, yang bisa menghasilkan, maka pertama kali yang dilakukan adalah dengan menanam. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan yang menuai dan memanen kebaikan pula. Begitu pula apabila kita menanamkan akidah Islamiyah dengan maksimal, insya Allah akan menjadikan hidup kita ini penuh dengan keberkahan. Jadi ibaratnya akidah itu, kalau pohon itu adalah sebagai akar-akarnya, kalau bangunan dia itu adalah sebagai pondasinya. Akidah Islamiyah ini luas cakupannya,
Ya, di antaranya rukun iman yang 6, kemudian rukun Islam yang pertama, itulah pokok pangkal daripada akidah Islamiyah. Di sana ada juga yang mengklasifikasikan, ada pembahasan masalah ilahiyat, ya, hal-hal yang kaitannya dengan Allah Ta'ala. Kemudian ada hal-hal yang sam'iyat, yang kaitannya dengan masalah alam ghaib, meliputi iman kepada malaikat, iman kepada alam, ada hari akhir, ya, yang di situ ada alam barzakh juga. Kemudian yang ketiga ada kaitannya dengan masalah jadi asamiyat, mohon maaf, asamiyat itu kaitannya dengan kitab-kitab. Kalau ar-ruhaniyat itulah keimanan kepada malaikat. Kemudian keempat itu adalah an-nubuwat, masalah kenabian, ya, iman kepada Rasul itu. Itu klasifikasi. Jadi kita menanamkan akidah Islamiyah, madhab ahli sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah sebuah madhab dalam bidang akidah Islamiyah yang lurus, yang memiliki banyak ciri, ya, tapi paling tidak bisa disimpulkan dalam 2 ciri. Apakah kelompok yang disebut ahlu sunnah wal jamaah itu, yang pertama, dia adalah bermanhaj kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah iktidaknya, berkutuahnya, mengambil contoh suri tauladan adalah dari para salafus saleh, para pendahulu kita. Ya, siapakah salafus saleh itu? Adalah generasi 3 yang pertama itu. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia itu adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian generasi sesudahku, sesudah sahabat maksudnya adalah para tabi'in, wa tsummal ladzina yalunahum, kemudian sesudah mereka, yaitu generasi ketiga, para atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. Jadi 2 itu, apakah namanya Asy'ariyah, Maturidiyah, apakah namanya Wahabiyah, Atsariyah, atau Salafiyah, ataukah nama-nama yang lain, yang dominan kan 2 itu yang saya sebutkan. Tidak ada masalah. Yang penting ada 2 kriteria itu, manhajnya Al-Quran dan Sunnah, kemudian iktidaknya, mengikutinya kepada para salafus saleh. Maka itulah ciri daripada akidah Islamiyah. Nanti diklasifikasikan lagi bagaimana pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat Allah, bagaimana pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah takdir, tentang masalah qada wal qadar dan sebagainya. Itu pembahasan-pembahasan berikutnya. Tapi inti daripada ciri akidah Islamnya ada 2 itu. Yang kedua adalah menjadikan akidah Islam itu sebagai landasan berpikir. Jadi pondasinya itu adalah akidah Islamiyah, dan atasnya ada batangnya, ada cabang-cabangnya, termasuk bagaimana pola pikir kita. Itu landasannya dengan landasan akidah Islamiyah. Kalau akidah Islamiyah kita jadikan sebagai pijakan, maka pola pikir kita itu adalah pola pikir yang Islami. Jadi sudut pandangnya itu adalah sudut pandang yang Islami, bukan sudut pandang yang sekuler, bukan sudut pandang yang ateis atau yang liberal misalnya, bukan, ya, tapi sudut pandang yang betul-betul Islami, itu bersumber daripada akidah Islamiyah ini. Ya, misalnya begini, ya, walaupun pro kontra tentang masalah ta'addud poligami. Kalau poligami ini pembahasan di bapak-bapak kan senyum-senyum aja kita, ya. Tapi kalau ibu-ibu kan betul-betul menyusahkan, ya, sewot lah, ya. Nah, jadi bagaimana kita mensikapi tentang masalah poligami atau ta'addud itu dengan pola pikir yang objektif. Mungkin secara pribadi, barangkali, ya, kita yang laki-laki ataupun barangkali ibu-ibu kebanyakan tidak cocok atau tidak mau, ya, dipoligami oleh suaminya. Itu tidak masalah, itu kan urusan manusiawi, ya, urusan selera manusiawi. Tapi jangan sampai selera pribadi itu menafikan tentang
aturan yang ada dalam Islam, yaitu poligami ini. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang cocok untuk kalian itu, yang baik-baik itu. Dari wanita itu apakah 2, 3, atau 4. Itu kan sudah ada landasannya. Landasan syar'inya ada, tinggal bagaimana pada saat kita melaksanakannya. Kalau memang tidak mampu secara pribadi, yaitu orientasi pribadi kita. Jangan sampai menafikan. Kalau menafikan, mengingkari, itu kan sudah dalam tataran mengingkari ayat, mengingkari syariat. Tapi kalau secara pribadi belum mampu ke sana, ya monggo silakan. Nah, kita misalnya tentang haji, ya, haji kan juga rukun Islam. Ketika kita belum mampu haji, kan kita berkeinginan untuk haji. Tapi jangan sampai ketidakmampuan kita berangkat haji, akhirnya menafikan kewajiban haji. Ini yang salah kaprah, ini salah dalam hal pola pikir seperti itu contohnya. Nah, begitu pula syiar-syiar Islam yang lain, ya, misalnya berjenggot. Nah, ini kan hal yang mungkin biasa, yang sepele, tapi kadang-kadang kalau kita salah dalam memposisikannya, ini bisa jadi itu tadi menafikan. Kalau misalnya nggak suka, atau misalnya karena ya jadi tentara, jadi polisi kan nggak boleh, misalnya ya nggak apa-apa mencukur jenggotnya. Misalnya dia perlu untuk tugas khusus, ya, di kantornya, di kelembagaannya itu, kalau nanti jenggotan panjang itu diacap teroris, monggo silahkan, nggak masalah ketika ada duruf, ataupun situasi kondisi yang belum memungkinkan, monggo silahkan, ya. Seperti dulu saya punya dosen-dosen di Mesir, itu rata-rata dicukur jenggotnya, karena memang di Mesir itu kalau jenggotnya agak panjang sedikit sudah dicap teroris. Beda dengan dosen-dosen dari Saudi, itu jenggotnya panjang-panjang karena di sana tidak ada masalah dengan persoalan jenggot ini. Tidak ada tuduhan-tuduhan yang radikal teroris seperti itu. Nah, jadi harus dibedakan antara penyikapan secara pribadi dengan syiar-syiar tertentu dalam Islam yang kita belum mampu karena situasi kondisi, baik itu eksternal atau internal, dengan masalah landasan-landasan syar'inya tadi. Itu harus dibedakan antara orientasi berpikir ataupun pencikapan kita secara pribadi dan orientasi dan hukum yang ada, ya, yang ada di dalam Islam itu sendiri. Nah, kalau kita berpikir dengan landasan akidah Islamiyah, kita akan memiliki pola pikir yang jernih seperti itu. Akan senantiasa objektif dalam mencikapi sebuah fenomena, dan sudut pandangnya itu dari sudut pandang yang Islam dan kaum muslimin. Kemaslahatannya itu ditinjau dari umat Islam dan Islam itu sendiri. Baik, kemudian cara yang ketiga dalam rangka untuk membentuk kepribadian Islamnya adalah menjadikan akidah Islam itu sebagai pengendali dalam tingkah laku. Jadi kalau ini adalah dalam fikrah kita, kalau tingkah laku adalah suluk. Suluk itu perilaku, atau yang bahasa umumnya akhlak, moral, ya. Sudah banyak baik itu ayat ataupun hadis yang mengkaitkan antara keimanan dengan masalah perilaku, masalah akhlak. Misalnya hadisnya yang populer, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Jadi keimanan di satu sisi memuliakan tamu saat yang lain, tapi itu sebagai indikator. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengimani Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak mampu diamlah. Nah, jadi iman itu adalah masalah akidah, sedangkan memuliakan tamu, memuliakan tetangga, mengendalikan perkataan, itu adalah masalah akhlak. Siapa yang mengaku akidahnya kuat,
maka akhlaknya harus baik. Kalau ada orang yang mengaku akidahnya bagus, tetapi akhlaknya tidak bagus, kalau ketemu dengan orang muslim tidak pernah menoleh dengan senyuman, tidak mengucapkan salam, misalnya bahkan kalau dikasih salam itu tidak membalas, ya itu ada kisah cerita-cerita dari kawan-kawan ya, yang sebelumnya ikut haroka ini, yang kok terlalu kaku gitu ya, kemudian pindah ke yang lainnya, ketika sudah pindah itu dicap sudah laisa minna ya, bukan dari golongan kami, sehingga ketika teman saya itu menyampaikan salam nggak dibalas oleh mereka, karena sudah istilahnya ditahdzir ya, ditahdzir itu diwaspadai orang itu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus memposisikan dengan proporsional. Kalau tahdzir itu kan menurut saya selangkah menuju takfir, ini bahaya. Tahdzir itu mewaspadai, mewaspadai itu berarti dia itu orang yang bahaya. Nah, kalau orang bahaya, berarti dia itu laisa minna tadi kan bukan golongan kita, itu bahaya. Berarti kan menjadikan seolah-olah saudaranya seiman, seakidah itu nggak diakui keislamannya, seolah-olah syahadatnya batal. Nah, seperti itu yang harus diwaspadai. Seolah-olah dia sudah mengkafirkan sesama muslim. Barang dan kaidahnya, barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim yang tidak ada pada dirinya, maka kekafirannya itu kembali pada dirinya sendiri. Jadi hati-hati dengan masalah takfir ini. Harus betul-betul selektif. Selama dia tidak mengatakan illa an yakula kufran bawahan, kecuali kalau dia mengatakan kekafiran yang betul-betul nyata, jangan mudah menuduh orang lain menjadi kafir. Ini ya namanya diskusi ya. Inilah yang diberikan celah ya oleh kelompok-kelompok Asy'ariyah kepada kelompok Salafiyah tentang masalah takfiri ini ya, kelompok takfiri ini. Dari itu imbas dari pembagian tauhid dalam bab uluhiyah ya. Dalam bab uluhiyah ini betul-betul sensitif ya. Jadi harus kita pahami dengan baik, karena kalau tidak itu menggampangkan seorang muslim itu untuk menuduh orang lain menjadi belum berislam. Misalnya begini ya, salah satu poin apa bedanya sih antara rububiyah dan uluhiyah itu? Banyak sekali, tapi saya sebutkan sebagai contoh begini. Kalau tauhid rububiyah itu belum menjadikan seorang itu beridentitas Islam dan belum bisa menyelamatkan dia dari neraka. Sementara tauhid uluhiyah itulah yang menjadikan status seorang itu menjadi muslim dan menjadikan orang itu selamat dari neraka, dimasukkan ke surganya. Itu diantara poin-poinnya. Nah, poin ini betul ya. Tapi kalau dimaknai dengan makna yang saklek, yang kaku, ini bisa jadi bahaya. Ya, ayatnya banyak, diantaranya kan begini ya. Ayat yang menceritakan tentang kondisi orang-orang jahiliyah dulu. Ketika mereka sering dan tradisinya kan beribadah, menyembah ke berhala. Setiap rumah di masa jahiliyah itu ada kamarnya, di situ ada patung-patungnya, dan setiap waktu disembah. Patung ini ada yang terbuat dari kayu, dari batu, ada yang dari roti ya. Yang lucu kalau terbuat dari roti, ketika penyembahnya lapar, dimakan itu patung. Berhalanya dimakan karena roti tepung ya. Lucunya begitu. Kisahnya katanya Umar begitu, tapi ini ada yang counter ya, bukan cerita Umar tapi cerita yang lainnya. Nah, jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika ditanya wala in sa'altahu man khalaqahum la yaquluna Allah, ketika kamu Muhammad menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka menjawab Allah. Nah, jadi dalam tanda kutip ya, itu seolah-olah orang-orang Arab jahiliyah ini mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah kan mengakui Allah sebagai kholiknya, penciptanya. Kalau kita tanya ke mereka, mereka mengaku Allah adalah pencipta kami. Nah, seperti itu. Itu makna daripada tauhid uluhiyah, rububiyah, mohon maaf ya. Rob ya, rububiyah, hak rububiyah itu adalah hak untuk menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, menolak bahaya,
mengatur seluruh alam itu adalah hak rububiyah yang itu mutlak milik Allah Ta'ala saja. Kalau kita tujukan kepada selain Allah, berarti kita syirik dalam bab rububiyah. Kalau kita masih meyakini ada pemberi rezeki selain Allah, misalnya dia suka pergi ke tempat tertentu untuk dapat rezeki banyak, maka berarti dia telah gugur tauhid rububiyahnya ini. Nah, orang Arab jahiliyah itu dalam bab keyakinan Allah sebagai Khalik-nya nggak ada masalah. Tapi ketika dalam bab tauhid uluhiyah, tauhid ibadah ini menjadi masalah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah berhala-berhala itu alasannya adalah dalam rangka untuk sebagai wasilah penghambaan penyembahan kepada Allah Ta'ala. Jadi pengakuan Allah itu Khalik, oke, betul, nggak ada masalah. Tapi bagaimana caranya menghambakan diri kepada Khalik-nya ini? Sarananya dengan berhala atau dengan patung-patung itu yang jadi masalah. Nah, jadi itu dalilnya ya di antara sekian banyak itu. Kalau soal tauhid rububiyah, kita semuanya oke, Allah pencipta kita, pemberi rezeki kita. Tapi kalau soal uluhiyah, mentauhidkan dalam bab ibadah murni hanya kepada Allah, ini yang menjadi persoalan. Banyak di antara kita yang belum memiliki tauhid uluhiyah secara murni. Buktinya apa? Masih ada yang yang melakukan prosesi-prosesi tertentu ya, yang tidak syar'i ya, penghambaannya kepada Allah, tapi dengan wasilah-wasilah tertentu. Jadi sensitif sekali masalahnya. Saya nggak bisa menyampaikan. Insya Allah masing-masing sudah berpersepsi ya, sudah memahaminya lah. Jadi ibadahnya kepada Allah, tapi sarananya dengan apa? Sarananya dengan makhluk. Nah, itu nanti merembetnya ke masalah tawasul dan sebagainya. Jadi inilah persoalan yang ada di masyarakat kita, ya, yang perlu untuk terus dikaji tentang masalah akidah Islamiyah yang betul-betul sahihah ini, sehingga betul-betul itu menjadi pijakan yang kuat, tidak menggoyahkan kita dalam segala situasi dan kondisi. Nah, bagaimana cara membina kepribadian Islami? Yaitu yang pertama dengan meningkatkan cara berpikir Islami dengan pembinaan thaqafah Islamiyah. Jadi kan sudah kita sebutkan tadi ya, pola pikir yang Islami itu bagaimana, dan itu sumbernya, pijakannya adalah akidah tadi. Nah, bagaimana kita meningkatkan cara berpikir kita itu adalah dengan pembinaan thaqafah Islamiyah. Di antara ciri Muslim yang baik, yang soleh itu kan mutsaqaful fikri, yaitu luas wawasannya. Jadi luas wawasannya ini, baik itu ulum diniyah, itu yang sebagai fardu ain kepada setiap individu, wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu agama yang tidak boleh ditinggalkan. Ilmu tentang masalah sholat, ilmu tentang masalah puasa, ilmu tentang masalah rukun Islam yang lain, ini wajib ain kepada setiap individu. Jadi bagaimana supaya pembinaan thaqafah Islam ini berlangsung? Ya, ada caranya ya. Jadi ada yang dengan tabligh akbar misalnya. Tabligh akbar itu tujuannya dalam rangka untuk tazwidu al-maklumat, memberikan pembekalan informasi. Kemudian taklim rutin di masjid, di sekolah, dan di lain-lain tempat, itu dalam rangka untuk tazwidul ulum, memberikan pembekalan ilmu-ilmu kepada peserta didik, kepada jamaah. Nah, apakah cukup dengan tabligh akbar, dengan taklim? Belum cukup. Kita memerlukan apa yang namanya tarbiyah Islamiyah ini. Pembinaan secara intensif dalam bentuk tarbiyah Islamiyah mutakamilah yang sempurna, yang integral itu, di mana dalam proses tarbiyah Islamiyah inilah kita dididik untuk memiliki akidah yang lurus, memiliki ibadah yang benar, memiliki pola pikir yang luas,
memiliki kepedulian untuk menjaga kesehatan fisik kita secara lahir ya. Kemudian kita dididik untuk memiliki kepedulian dengan lingkungan kita, memberikan manfaat kepada orang lain. Kita dididik untuk selalu berjuang melawan hawa nafsu kita. Kita dididik untuk mengatur, memanage urusan kita, waktu kita, dan juga berpenghasilan dan secara mandiri. Nah, luas sekali. Jadi ada 10 parameter itu kan. Nanti saya share juga ya tentang masalah 10 muasafat yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang soleh yang dulu sudah pernah ya. Jadi inilah pembinaan thaqafah Islam yang luas ya. Muslim harus memiliki wacana yang luas. Yang kedua, supaya bagaimana kita membina kepribadian Islam itu adalah dengan meningkatkan cara pengendalian jiwa Islami dengan melaksanakan berbagai ibadah dan ketaatan. Jadi kalau pola pikir yang Islami itu adalah akan berdampak kepada thaqafah kita. Nah, supaya jiwa kita ini betul-betul Islami dan sesuai dengan orientasi yang kembali kepada fitrah kita, maka yang penting adalah dengan melaksanakan berbagai ibadah dan ketaatan. Shahihul ibadah ini, intinya di sini. Bahwa menu fisik tadi penting saya sebutkan ya. Kita tidak makan dalam satu hari itu sudah lemes. Bahkan yang sudah biasa makan 3 kali itu, kalau 2 kali saja belum cukup. Nah, kalau orang yang melakukan perhatian, memberikan perhatian kepada menu-menu fisik, sementara menu rohaninya tidak diperhatikan, ini berarti sebuah hal yang kontradiktif. Menu yang diperlukan oleh rohani kita itu adalah bentuk ibadah-ibadah mahdhah. Dan itu sangat banyak sekali peluangnya. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, ibadah-ibadah mahdhah yang sunnah, yang ada dasarnya itu bisa terus kita manfaatkan. Mulai dari kita bangun tidur ada doanya, kita mengambil air wudhu, kemudian kita sholat qiyamul lail, sambung dengan witir, kita memperbanyak istighfar pada saat sahur. Ya, kalau pas sahur juga kita, pas ibadah puasa juga pas kita gunakan sahur misalnya. Kemudian kita sholat subuh sampai kita syuruk ya, itu ada fadilahnya yang sangat banyak. Ketika kita ibadah di masjid, sholat subuh, kita tidak keluar masjid sampai syuruk dan kita lanjutkan sholat 2 rakaat setelah 5 atau 10 menit setelah syuruk, kita baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, maka kutibalahu ajru hajjah wa umrah tamah wa tamah wa tamah, dituliskan untuknya pahala haji dan umrah secara sempurna, sempurna dan sempurna itu bisa kita manfaatkan setiap pagi kalau mau ya. Ada kesempatan seperti itu. Dan kita pulang misalnya, terus kita lanjutkan aktivitas yang lain, terus sampai malam itu banyak sekali. Kalau kita himpun sekian banyak ibadah dan ketaatan, itulah yang bisa menjadikan jiwa kita betul-betul memiliki rohani yang islami, memiliki kembali kepada tazkiyatun nafas tadi ya, jiwa yang suci tadi. Baik, nah mengenal bentuk atau tampilan kepribadian islami dan keunikannya. Ada beberapa di antaranya ini ya. Yang pertama, mampu menjadi pemimpin sekaligus siap sebagai prajurit. Jadi kita menjadi pemimpin siap, sebagai anak buah juga lebih siap lagi. Tidak ada masalah. Inilah dinamika dalam Islam. Dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW kadang-kadang menjadi pemimpin, menjadi panglima, kadang-kadang menjadi prajurit. Pada saat Usama bin Zaid misalnya ditunjuk sebagai seorang panglima, itu kan akhir-akhir proses menjelang wafatnya Rasulullah SAW ya, ketika kaum muslimin mau menyerbu ke Romawi,
musuhnya sangat kuat. Nah, ditunjuk seorang anak muda yang usianya sekitar 17 tahun. Usama putranya Zaid. Zaid itu Zaid bin Haritha. Dulu pernah diangkat Rasulullah sebagai anak angkatnya. Dulu pernah Zaid disebut Zaid bin Muhammad. Nah, Zaid bin Haritha, itulah nama aslinya. Dulu pernah disebut Zaid bin Muhammad, tapi ditegur Allah Ta'ala, utu'uhum li abaim, ya, panggillah anak-anak itu, B-nya itu kepada, nasabnya kepada ayahnya, jangan kepada orang tua angkat. Itulah larangan tabani, ya. Larangan mengadopsi dari sisi Islami. Mengangkat anak boleh silakan, tapi B-nya itu dinisbatkan kepada orang tua aslinya, orang tua kandung, jangan kepada orang tua angkat. Nah, saat Rasulullah SAW sudah wafat, itu kekhalifahan dilanjutkan oleh Abu Bakar. Nah, Abu Bakar meneruskan penunjukan tadi, Usama bin Zaid tetap ditunjuk sebagai pemimpin. Dan prajuritnya itu ya para sahabat senior. Ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali, orang-orang para sahabat yang sepuh itu jadi prajuritnya. Pimpinannya itu seorang anak muda dan ternyata sukses kepemimpinannya ini. Kemudian bagaimana keikhlasan Khalid bin Walid di suatu peperangan, ya. Saya lupa nama peperangannya itu, beliau pada saat asik memimpin pasukan itu mendapatkan surat dari Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ya, kasarnya surat pemecatan. Tapi Khalid bin Walid tidak menyampaikan surat ini di depan umum, tidak mutung lah istilahnya. Dia baca surat itu, kemudian dia masukkan dan dia terus memimpin. Dan kepemimpinannya pindah ke Abu Ubaidah. Setelah perang selesai dan kaum muslimin mendapatkan keuntungan, kemenangan yang banyak, baru disampaikan vulgar secara terbuka kepada kaum muslimin yang lain. Ketika ditanya, kenapa Anda melakukan itu, wahai Khalid, terus-menerus memiliki semangat dalam berperang? Kata Khalid, saya berperang bukan karena Umar, bukan karena khalifah, saya berperang karena Allah. Nah, itulah. Cerita itu sangat bagus ya, menginspirasi kepada siapapun di antara kita. Ada yang bertugas untuk menjadi qiyada, pimpinan, ada yang menjadi jundia, menjadi anak buah, menjadi prajurit, gak masalah. Semua ini adalah amanah, dan orang itu kemuliaannya di sisi Allah bukan karena jabatannya, bukan karena jadi pemimpin terus nanti masuk surga duluan, bukan itu. Bukan karena dia prajurit masuk ke surganya belakangan, bukan karena itu. Tapi karena sejauh mana dia memberikan kontribusi untuk dakwah Islamiyah. Walaupun dia prajurit, anak buah yang barangkali tugasnya itu di belakang, orang-orang tidak pernah mengenalnya, tapi ketika dia ikhlas melakukannya dengan tulus, ya, itu luar biasa ya. Seorang prajurit anak buah ini potensi ikhlasnya sangat terbuka. Beda dengan pemimpin yang harus tampil di depan, harus berpidato di depan umum, harus silaturahim kemana-mana, menjaring komunikasi ke seluruh pimpinan ormas orpol yang lain misalnya. Nah, itu ada semacam ya potensi-potensi riak dalam dirinya. Kalau dia tidak bisa mengendalikannya, maka akan berbahaya. Nah, beda dengan prajurit tadi. Nah, itulah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu suka kepada kalian yang berperang di jalan Allah Ta'ala dalam keadaan berbaris yang rapi, yang teratur seperti bangunan. Bangunan itu kokoh karena ada besinya, ada semennya, ada pasirnya, ada batunya, apalagi ya, campuran. Ketika kita lihat dari luar nampak nggak? Kalau besi nampak ya bangunan nggak jadi indah ya. Ketika sudah jadi bangunan yang nampak ya cat itu, yang nampak kapurnya, yang nampak mungkin ornamen-ornamen luarnya, yang itu sebagai aksesoris luar. Tapi apakah besi ataupun batu yang di dalam itu iri, terus ingin tampil di depan? Nggak ada ya, tidak ada. Seperti itu. Nah, inilah filosofi bangunan yang sangat
luas ya, sangat bagus sekali untuk kita jadikan sebagai semangat kita dalam berorganisasi apapun kita. Kadangkala kita memimpin, kadangkala kita dipimpin, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki sifat yang lembut sekaligus bisa keras. Asyidda alal kufar ruhama'u bainahum. Asyidda itu pada orang-orang kafir dan memiliki ruhama ya rahim, sifat yang lemah lembut kepada sesama kaum muslimin. Jangan dibalik ya. Kalau sekarang kan fenomenanya ada yang kebalik. Kalau kepada non-muslim, waduh, toleransinya luar biasa. Tapi kalau kepada sesama muslim, ini kecurigaannya luar biasa. Yang sesama muslim, sesama pengucap kalimat syahadat, sesama sholat 5 waktu, itu dituduh ekstrim, dituduh radikal, sementara yang jelas-jelas penyembahannya ke gereja misalnya, kalau ada kekacauan di sana, wah itu hanya kriminal biasa. Nah, misalnya begitu. Inilah pola pikir yang salah tadi, yang bersumber dari akidah yang salah juga tadi. Jadi kita bisa lembut, bisa juga keras. Rasul SAW itu lembut kalau kepentingan pribadinya diusik. Beliau misalnya dilecehkan kehormatan pribadinya ya, sebagai manusia. Misalnya beliau dicaci maki oleh seorang wanita tua Yahudi. Nah, Muhammad itu orang yang begini-begini ya, itu kan terusik secara emosional pribadinya. Tapi beliau membalas dengan balasan yang lembut. Disuapilah wanita itu setiap pagi di pasar ya. Jadi bisa kita bayangkan, wanita ini mencaci maki Nabi Muhammad, sementara yang dicaci maki itu menyuapi beliau. Ini wanita ini tidak bisa melihat ya, nggak bisa melihat muka orang lain. Terus menerus begitu. Nah, pada satu hari ketika Nabi SAW sudah wafat, digantikan tugas itu oleh Abu Bakar. Kata wanita itu, mana temanmu itu yang biasa menyuapiku? Kata Abu Bakar, loh aku nek yang biasa menyuapimu. Oh bukan, beda. Kalau temanmu itu lebih lembut ya, lebih halus. Jadi dalam riwayat disebutkan Nabi itu ketika menyuapi roti kan keras di Arab itu ya, itu dikunyah dulu oleh Rasulullah, kemudian dipindahkan ya, disuapi ke mulut wanita itu. Luar biasa ya betapa beruntungnya wanita itu memakan makanan sehabis dikunyah oleh manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. Luar biasa dia. Dijawab oleh Abu Bakar, memang betul berbeda nek. Teman saya itu sudah meninggal dunia. Wah kagetnya luar biasa si nenek ini. Siapa namanya? Kata Abu Bakar, dialah orang yang setiap hari nenek caci maki itu. Oh, apakah Muhammad? Iya, dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka menangislah si nenek ini dan ketika itulah dia bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menyatakan masuk Islam. Nah itulah kelembutan ya, di satu sisi kalau sisi kemanusiaannya, tapi pada saat yang sama, yang lainnya dia bisa keras ketika syiar-syiar Islam itu diganggu oleh orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, zuhud. Seorang muslim itu adalah seorang yang zuhud namun sangat menikmati hidup. Zuhud ini jangan diartikan dengan menjauhi dunia, bukan ya. Zuhud ini adalah tidak mau rakus dalam menikmati fasilitas dunia. Orang yang zuhud itu belum tentu dia tinggal di gubuk reot, di rumah yang banyak, yang sudah bocor, yang terbuat dari gedek, bukan begitu ya. Zuhud ini adalah perbuatan hati. Orang itu bisa zuhud kalau dia sudah memiliki posisi sebagai orang kaya. Orang miskin tidak bisa zuhud. Orang miskin bisanya adalah sabar. Jadi kadang-kadang kita yang tidak ya, atau yang salah dalam memposisikan ya. Orang zuhud itu baru bisa dilakukan kalau dia punya kemampuan. Dia mampu membeli sutra misalnya, tapi dia beli biasa. Dia mampu membeli baju harganya 1 juta, tapi dia beli dengan harga 100.000. Dia mampu membeli mobil yang
mewah ya, harganya 1 M, tapi dia naik Innova, naik Avanza misalnya. Nah, itulah zuhud. Kalau memang dia tidak punya kemampuan untuk membeli mobil terus jalan kaki, ya jangan ngaku-ngaku zuhud. Nah, itu orangnya harus sabar ya, harus sabar menerima itu. Nah, itulah ya. Jadi Rasulullah SAW adalah contoh yang paling bagus dalam bab zuhud. Beliau itu orang yang sebenarnya punya kemampuan dalam hal finansial ya. Karena 1/5, 20% dari harta rampasan perang itu hak beliau dan kaum muslimin yang lain tentunya. Tapi beliau kan lebih banyak. Beliau dalam masa hidupnya selama di Madinah, selama hidup di Madinah itu adalah kurang lebih 10 tahun ya. Kalau di Mekah kan 13 tahun. 10 tahun ini pun juga dikurangi. Tahun pertama belum ada peperangan, baru perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Jadi 9 tahun beliau, selama masa yang sangat pendek itu, 9 tahun beliau melaksanakan perang berapa kali? Yang beliau pimpin sendiri itu 27 kali. Beliau pimpin sendiri. Yang terkenal kan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq kan yang besar-besar, yang kecil-kecil juga ada. 27 kali. Adapun Syariah, para sahabat berperang, tapi beliau tidak ikut memimpin, itu sekitar 47 kali. Nah, coba kita bayangkan, kalau 1 kali peperangan mendapatkan ghanimah, ya misalnya ghanimahnya 1 M saja misalnya ya, 20% berapa? 200 juta kan? Dan itu kalau dibagi ya 27 dibagi 9 tahun tadi, kira-kira ketemu angka berapa? Ketemu angka 3 kan? Artinya 3 bulan sekali beliau berperang, kurang lebihnya gitu. Jadi setiap 3 bulan sekali misalnya tadi, kalau rata-rata dapat pemasukan tadi ya 200 juta tadi, berapa yang beliau dapatkan? Itu banyak. Tapi apa yang beliau nikmati ya? Beliau tidur di alas ini tikar yang kalau beliau menempelkan pipinya itu ada bekas-bekas di sini. Sampai pernah salah seorang Ummul Mukminin itu kedatangan tamu ya, keluarganya. Terus pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kota, mungkin ada peperangan. Ditanyakan, wahai siapa namanya ya, Aisyah atau siapa ya namanya itu, apakah Nabi Muhammad tidur di sini? Iya. Ini tikar tidurnya, betul. Maka dia balik ke rumah, mengambil kasur yang bagus, yang mewah, dibawa itu, bawa sendiri ke situ. Kemudian ditinggal. Nah, beberapa saat kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah, mengetahui apa ini? Permadani atau kasur yang bagus. Ini dari saudara saya untuk Anda ya Rasulullah supaya bisa istirahat dengan nyaman. Kata Nabi apa jawabannya? Wahai, kalau nggak salah Aisyah lah namanya ya. Wahai Aisyah, seandainya saya mau, saya bisa mendatangkan tempat tidur terbuat dari emas. Dari sutra saya mampu untuk mendapatkannya dengan izin Allah tentunya. Tapi biarlah itu dinikmati oleh orang lain sana. Saya nyaman hidup dalam kondisi sederhana, zuhud seperti ini. Jadi apa? Disuruh bawa itu. Suruh bawa keluar dan dikembalikan kepada yang nyumbang tadi. Nah, luar biasa ya. Inilah sebuah contoh yang zuhud yang luar biasa. Beliau mampu untuk mendapatkan yang lebih dari itu, tapi tidak ingin untuk mendapatkannya supaya selalu hatinya ini senantiasa dalam kesederhanaan. Yang sederhana itulah akan menjadikan hatinya itu lembut. Jadi memang itulah rahasianya. Kalau dunia itu seperti obat ya, seperti penyakit yang kalau kita mendapatkannya itu akan menjadikan kering. Nah, tapi kalau kita senantiasa berada dalam kesederhanaan dan dalam kezuhudan, itu akan menjaga kondisi hati kita tadi. Walaupun maknanya jadi luas ya, tidak boleh kita manai secara parsial ya. Yang keempat, mampu menguasai dunia, layak sukses di akhirat. Kalau para sahabat dulu ya, ad-dunya fi aidina, laisat fi qulubina. Dunia itu di tangan kami, bukan di hati kami. Ketika dunia di tangan, sewaktu-waktu walaupun banyak diinfakkan, dia
gampang. Tapi kalau dihina di hati, walaupun itu sedikit, dia pelit ya, dia tidak bisa menginfakkan itu. Para sahabat dulu adalah generasi terbaik yang bisa menguasai dunia dan layak sukses mendapatkan akhirat. Karena dunia ini adalah Allah Ta'ala yang menciptakannya dan diwariskan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik yang harus menguasai dunia. Kalau kita orang-orang baik tidak mau menguasai dunia, maka akan dicaplok oleh orang-orang yang maksiat ya. Ini dalam bab politik ya. Kalau kita tidak mau terjun dalam bab politik, nanti yang ngurus masalah kenegaraan, yang mau jadi presiden, yang mau jadi menteri, yang mau jadi siapapun, itu bukan orang-orang soleh, sehingga kebijakannya itu tidak pro kepada kebaikan, tidak kepada Islam. Nah, inilah kita harus, Muslim ini harus menguasai dunia. Yang kelima, tidak rakus dunia, namun tidak menyengsarakan diri ala orang Hindu ya. Jadi tidak boleh menyusahkan diri kita sendiri. Jadi soal dunia ada batasnya ya. Penyakit wahan itu kan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi dunia tadi boleh sekedarnya, silahkan kita jadikan sebagai fasilitas. Kita punya mobil yang bisa dialokasikan untuk dakwah ya, bisa mengantar untuk ceramah, bisa berdakwah kemana-mana dengan mobil kita. Ada acara di mana kita bisa ngangkut jamaah, misalnya silahkan. Kita punya rumah bagus, punya rumah luas, bisa untuk pengajian, bisa untuk sarana sosial yang lainnya, bagus ya, itulah dunia. Sebagai sarana, dunia mazra'atul akhirat, dunia itu adalah ladangnya untuk akhirat. Tapi yang tidak boleh kalau rakus ya, seharusnya makan 20.000, 25.000 sudah cukup, tapi dia ingin mencari rumah makan yang 100.000 bahkan 500.000 satu porsi, itu kan sudah berlebihan ya. Coba ingat di sebelah sana orangnya, untuk mendapatkan angka 500.000 dia harus kerja 1 bulan. Biasanya guru honorer itu berapa? Dulu guru honorer itu nggak sampai 500.000 ya. Coba ngajar 1 bulan dia hanya dapat 500.000. Ini kamu habiskan untuk makan satu piring porsi makanan sama minuman saja. Betapa zalimnya kamu. Nah seperti itu kan. Jadi inilah kita harus berbagi ya dengan orang lain. Memang masing-masing sudah ada porsinya ya. Kekayaan duniawi itu tidak bisa kita jadikan sebagai parameter hasad sehingga kita iri-irian, itu nggak boleh ya. Semua ada porsinya. Hasad tidak bisa menggeser dunia yang dimiliki oleh orang lain. Jadi nggak ada gunanya kita hasad, semuanya pasti ada porsinya. Yang keenam, bengis dan kasar di medan tempur, namun rendah hati saat patroli. Ya. Mungkin ini adalah bagaimana performa dari tentara-tentara Allah. Ketika di medan tempur, ketika di medan juang, dia semangatnya luar biasa. Misalnya Handolah ya. Handolah itu meninggalkan istrinya pada malam pertama dan belum sempat mandi junub maksudnya. Beliau ke medan tempur untuk mencari musuh Allah, itu Abu Sufyan. Dia sudah dijegal, Abu Sufyan sudah mau dibunuh, tapi Abu Sufyan teriak, terus akhirnya tentara-tentara temannya Abu Sufyan membela Abu Sufyan dan melemparkan anak panah kepada Handolah sehingga dia roboh. Dan akhirnya gugur, mati syahid. Setelah meninggal, ada basah tubuhnya. Ketika ditanya kepada istrinya, ada apa ini? Beliau tidak sempat mandi junub ya Rasulullah, maka dia dimandikan oleh malaikat. Jadi Handolah ini mendapatkan panggilan gelar wasilul malaikat, sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Subhanallah, luar biasa. Jadi kita harus punya fisik yang kuat untuk sewaktu-waktu ada panggilan jihad. Tapi saat yang lainnya kita punya rendah hati ya, tawadhu pada saat bergaul dengan sesama kaum muslimin. Yang ketujuh, mumpuni dalam pemerintahan, dalam hukum fikih, perdagangan maupun politik. Sudah kita sebutkan tadi ya. Kalau kita tidak ngurus pemerintahan, nanti yang ngurus adalah orang-orang sekuler, orang-orang ateis, ya, orang-orang komunis, orang-orang sosialis itu, orang-orang yang tidak pro kepada Islam. Nah, maka kita harus yang ngurus pemerintahan ini.
Demikian pula hukum fikih juga menjadi landasannya supaya kita bisa membedakan mana halal dan haram. Hukum perdagangan ya, ini para saudara kita ini luar biasa ya, semangat perdagangannya ini luar biasa. Juga politik. Nah, politik ini juga tidak boleh kita tinggalkan. Politik yang itu kaitannya orientasinya untuk bisa menjadi orang yang nantinya mendapatkan amanah di pengambil kebijakan. Baik, yang ke-8, seorang abid yaitu hamba Allah yang khusyuk dalam sholat, menjawab perkataan yang tiada berguna, membayar zakat, menundukkan pandangan, memelihara amanat, memenuhi kesepakatan dalam perjanjian, memenuhi janji yang diucapkan, dan berjihad fi sabilillah. Wis pokoknya lengkap lah ya. Dari sisi pola pikirnya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, kemudian menunaikan amanah, wis pokoknya itulah seorang muslim yang ideal yang kita inginkan bersama. Nah, bagaimana cara memelihara keutuhan kepribadian Islami ini? Insya Allah yang terakhir kalau nggak salah ya, slide yang terakhir, yaitu yang pertama menjadikan akidah Islam sebagai asas kepribadiannya. Yang kedua menjadikan halal haram sebagai tolak ukur sikap dan perbuatannya. Yang ketiga menjadikan ridha Allah sebagai makna kebahagiaannya. Inilah cara-cara yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk bisa istiqomah. Tadi kan ini kan memelihara keutuhan ya, bisa istiqomah dalam kebaikan. Akidah terus ya kita jaga kesahihnya, jangan sampai kita kotori dengan syirik, supaya pribadi kita juga terus-menerus baik. Kemudian halal dan haram ini menjadi tolak ukur dalam setiap perbuatannya, boleh dan tidaknya. Kalau boleh silahkan dilanjutkan, kalau tidak boleh maka harus cari yang alternatif yang lain ya. Yang halal masih banyak. Jangan sampai ada jargon, oh cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Enggak boleh begitu ya. Karena rezeki ini sudah ada batasannya untuk kita masing-masing. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita yang abadi dalam rangka untuk dunia yang fana ini. Serta menjadikan ridha Allah sebagai makna kebahagiaannya. Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan kita, orientasi utama kita dalam segala aktivitas. Lillahi, untuk Allah Ta'ala, wa billahi ma'allah, kita bersama-sama Allah, wa ilallah. Tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semuanya dan keluarga kita supaya bisa istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.